Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah Yusuf, NIM 200150150038 dari kelas PJKRA Angkatan 2020. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan. Pertama, perkembangan sejarah ilmu pengetahuan. 1. Menurut George J. Mowley, membagi perkembangan ilmu menjadi 3 tahap, yaitu anisme, ilmu empiris, dan ilmu teoritis. George J. Mowley dalam bukunya Jujun Surya Sumantri menjelaskan bahwa permulaan ilmu dapat ditelusuri sampai pada permulaan manusia. George J. Mowley menjelaskan bahwa pada tahap animisme, manusia menjelaskan gejala yang ditemuinya dalam kehidupan sebagai perbuatan dewa-dewi, hantu, dan berbagai makhluk halus. Pada tahap inilah pola pikir mitosentris masih sangat kental mewarnai pemikiran bangsa Yunani sebelum berubah menjadi logesentris. Sebagai contoh, gempa bumi pada saat itu tidak dianggap fenomena alam biasa, tetapi dewa bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya. Namun, ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kualitas. Dari hal tersebut diketahui bahwa proses berpikir manusia menuntut mereka untuk menemukan sebuah metode belajar dari pengalaman dan memunculkan keinginan untuk menyusun sesuatu hal secara empiris serta dapat diukur. Dalam sejarah, mencatat bangsa Yunani lah yang pertama kali diakui oleh dunia sebagai perintis terbentuknya ilmu karena telah berhasil menyusun secara sistematis. Implikasi dari hal tersebut, manusia akan mencoba merumuskan semua hal tersebut asal muasal mitos karena mereka menyadari bahwa hal tersebut dapat dijelaskan asal-usulnya dan kondisi sebenarnya, sehingga sesuatu hal yang tidak jelas yang hanya berupa tahu atau pengetahuan dapat dibuktikan kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan pada saat itu. Dari sinilah awal kemenangan ilmu pengetahuan atas mitos-mitos dan kepercayaan tradisional yang berlaku di masyarakat. 2. Amsal Bakhtiar. Perkembangan sejarah ilmu pengetahuan menurut Amsal Bakhtiar yang dibagi menjadi 4 periode sebagai berikut. Yang pertama, periode Yunani kuno, periode Islam, periode masa Renaisan dan modern, dan yang terakhir adalah periode kontemporer. Yang pertama, periode Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal, filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filosof klasik Yunani menekuni dan seiringi dengan berkembangnya waktu. Filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan, sehingga berkembang pada generasi-generasi setelahnya. Itu ibarat pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. 8 zaman ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Zaman ini menggunakan sikap uninquiring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap yang menerima segitu saja. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur. Yunani mencapai puncak kejayaannya atau zaman keemasannya. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan yang terkemuka. Di antaranya adalah 1. Thales pada tahun 624 sampai 545 sebelum Masehi, kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi Isa.
lahir, muncul sosok pertama dari Tridente Miletus, yaitu Thales, yang menggebrak cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu. Thales adalah filsuf pertama yang sebelum masa Socrates. Menurutnya, zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Pada masanya, ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. Yang kedua, Pythagoras 580 sebelum Masehi atau sampai dengan 500 sebelum Masehi. Pythagoras lahir di Samos atau daerah Ioni, tetapi kemudian berada di Kroton atau Italia Selatan. Ia adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya, dikenal sebagai Bapak Bilangan. Dan salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa adalah suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi-sisi siku-sikunya. Selain itu, Pythagoras berhasil membuat lembaga pendidikan yang disebut Pythagoras Society. Selain itu, dalam ilmu ukur dan aritmatika, ia berhasil menyumbang teori tentang bilangan, pembentukan benda, dan menemukan hubungan antar nada dan panjang dawai. 3. Socrates. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah yang mengajar Plato, dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Sumbangsi Socrates yang terpenting bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya yang dikenal sebagai metode Elenchos, yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. 2 periode setelah Socrates ini disebut dengan zaman keemasan keilmuan bangsa Yunani. Karena pada zaman ini, kajian-kajian keilmuan yang muncul ada peraduan antara filsafat alam dan filsafat tentang manusia. Tokoh yang sangat menonjol adalah Plato, yang sekaligus murid Socrates. Yang keempat, Plato. Ia adalah murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik, di mana ia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Selain itu, ia juga menulis tentang hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utama. Plato yang hidup di awal abad ke-4 sebelum Masehi adalah seorang filsuf Eretz atau paling tua, yang tulisan-tulisannya masih menghiasi dunia akademisi hingga saat ini. Karyanya Timaeus merupakan karya yang sangat berpengaruh di zaman sebelumnya. Dalam karyanya ini, ia membuat garis besar suatu kosmogoni yang meliputi teori musik yang ditinjau dari sudut perimbangan dan teori-teori fisik yang fisiologi yang diterima pada saat itu. Yang kelima, Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologis secara sistematis. Sementara itu, di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Dari kontribusinya, yang paling penting adalah masalah logika dan teologi. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Masa keemasan keilmuan bangsa Yunani terjadi pada masa Aristoteles. Ia berhasil menemukan pemecahan persoalan-persoalan besar filsafat yang dipersatukannya dalam satu sistem: logika, matematika, fisika, dan metafisika. Logika Aristoteles berdasarkan pada analisis bahasa yang disebut silogisme. 2. Periode Islam. Tidak terbantahkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW.
yaitu Surah Al-Alaq dengan diawali kata perintah Iqra yang berarti bacalah. Menurut Harun Nasution, keilmuan berkembang pada zaman Islam klasik, yaitu terjadi pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Keilmuan ini dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Persepsi ini bertemu dengan persepsi yang sama dari Yunani melalui filsafat dan sains Yunani yang berada di kota-kota pusat peradaban Yunani di dunia Islam di zaman klasik, seperti Alexandria, Mesir, Yundisyapur, Irak, Antakia, Syria, dan Baghdad, Persia. 20 sedangkan W. Montgomery Watt menambahkan lebih rinci bahwa ketika Irak, Syria, dan Mesir diduduki oleh orang Arab pada abad ke-7, ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani dikembangkan di berbagai pusat belajar. Terdapat sebuah sekolah terkenal di Alexandria, Mesir, tetapi kemudian dipindahkan pertama kali ke Syria dan kemudian pada sekitar tahun 900 Masehi ke Baghdad. 3. Masa Renaissance dan Modern. Mick Helen, sejarawan terkenal, adalah orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Pada sejarahnya, sejarawan biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya di Eropa dan lebih khusus lagi di Italia sepanjang abad ke-15 dan 16. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sukalerisme, empirisme, dan rasionalisme. 4. Periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Pada zaman ini juga melihat integrasi fisika dan kimia. Pada zaman ini tersebut dengan sains besar. Selain kimia dan fisika, teknologi komunikasi dan informasi berkembang pesat pada zaman ini. Sebagai penemuan yang merubah warna dunia, yaitu listrik, elektronik atau transistor dan IC, robotika atau mesin produksi dan mesin pertanian, TV dan radio, teknologi nuklir, mesin transportasi, komputer, internet, pesawat terbang, telepon dan seluler, rekayasa pertanian dan DNA, perminyakan, teknologi luar angkasa, AC dan kulkas. Rekayasa material, teknologi kesehatan atau laser, IR, USG, fiber optik, dan fotografi atau kamera video. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan dari PowerPoint saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.